jawab definisi fungsi Saya, menurut Bu. bahasa kalian. Siapa nih? Indah ya. Silakan Indah. PJ siap dicatat ya. Fungsi adalah relasi khusus dari himpunan A ke himpunan B yang memasang setiap anggota A tepat satu di anggota B, gitu, Bu. Oke, intinya ada pemasangan tepat satu anggota A di anggota B. Berarti kalau misalkan dia ada anggota sebelah kiri yang tidak punya pasangan di sebelah kanan disebut fungsi bukan? Bukan. Bukan. Kalau misalkan, ya betul bukan ya. Kalau misalkan di sebelah kiri semua punya pasangan, di sebelah kanan, tapi ada anggota sebelah kiri yang pasangannya sama dengan anggota di sebelah kanan. Itu fungsi apa bukan? Fungsi. Bukan. Ayo, ada yang jawab bukan, ada yang jawab fungsi. Jadi Fungsi. di sebelah kiri domain itu semuanya punya pasangan di sebelah kanan, tetapi ada yang pasangannya sama. Fungsi, relasi Iya, fungsi. 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 Fungsi ya, oke. Iya. Jadi seperti ini nih. Relasi fungsi. Oh, gitu kan? Ini segini. Misalkan ini satu, dua, tiga. Misalkan ini A, B, C. Nah, ini fungsi bukan? Fungsi. Fungsi. Fungsi Fungsi. ya. Kalau begini, Bukan. 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 Apa yang menyebabkan dia bukan fungsi? Karena sebelah kiri itu harus tetap memiliki satu pasangan. Nggak boleh. Betul. Sebelah kiri harus punya tepat satu pasangan, sedangkan sebelah kanan boleh punya lebih dari dua pasangan. Syaratnya apa lagi selain sebelah kiri harus tepat punya pasangan di kanan? Syarat yang kedua adalah setiap anggota di sebelah kiri semuanya wajib punya pasangan dan pasangannya harus satu. Bahasanya kurang lebih seperti itu. Jadi tadi yang sudah disebutkan oleh temannya tentang definisi fungsi itu betul ya. Hanya saja tinggal dipahami mungkin menggunakan bahasa sendiri gitu ya. Nah, jadi kalau kita ingin tuliskan definisi secara baku menurut buku Purcell, kita bisa tuliskan bahwa fungsi adalah suatu aturan atau hukum yang menghubungkan setiap elemen, elemen itu anggota ya, dari suatu himpunan. Yang dimaksudkan suatu himpunan yang ini adalah domainnya, daerah asal. Diingat-ingat, ke tepat satu elemen di himpunan lain. Ini adalah domain, kodomain. Nah, lalu apa rank itu? Rank itu adalah anggota dari domain yang mempunyai pasangan dari anggota dari kodomain yang mempunyai pasangan dari domain. Jadi tidak semua kodomain itu merupakan rank, tapi semua rank itu pasti kodomain karena ada di sebelah kanan. Jadi misalkan tadi gini, satu, dua, tiga. Sini misalkan A, B, C. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Berarti domainnya siapa? Domainnya satu, dua, tiga. Ya Tiga. kan? Iya. Kodomainnya A, A, B, B, C. C. Kalau ranknya A, 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 koma, C. 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 Gitu. Bisa ya? Relasinya apa? Relasinya nanti adalah yang menghubungkan dari domain ke range. Nanti relasinya bisa berubah-ubah ya. Nah, kalau dalam fungsi secara matematis biasanya dia dituliskan dengan bentuk suatu persamaan fungsi gitu. Nah, setelah kita tahu definisi dari fungsi, kita misalkan ingin membuat contoh. Di sini daerah domainnya adalah
1, 2, 3, 4, 5. Relasinya adalah 2x. Kalau kita gambarkan di sini relasinya adalah 2x, maka anggota rangnya berapa saja? Dikali, Ini dikali 2 ya berarti. iya, 2x, x-nya itu adalah anggota domain. Berarti kalau 2x, 2 kali 1, 2, 4, 6, 8, 10. Gitu kan? Sehingga setiap pasangan di kiri, setiap elemen di kiri mempunyai tepat satu pasangan di kanan. Seperti ini ya. Gitu. Nah, biasanya disajikannya seperti ini. Nah, eh sekarang ini kan pelajaran waktu SMP ya. Nah, sekarang kita tidak fokus ke sini, kita ke grafiknya. Diketahui fungsi fx sama dengan 3x min 5. Gambarkan grafiknya. Oke, ini intervalnya tidak diketahui. Jadi, interval daerah domainnya itu tidak diketahui X-nya dari berapa sampai berapa. Nah, kalau misalkan tidak diketahui, kalian bisa membuat sendiri domainnya. Nah, biasanya supaya gambar grafiknya itu tidak sepotong, itu domainnya dimulai dari negatif sampai ke positif, gitu ya. Masih ingat nggak dulu bagaimana sih cara menggambar grafik dari fungsi ini? Caranya gimana kalian kalau disuruh gambar grafiknya? Disubstitusi Bun. Misalnya nilai X-nya 0, terus nilai X-nya 1, nilai X Hmm, minus 1 gitu. Disubstitusi. oke. Biasanya pakai tabel gini ya. Iya pakai tabel gitu. Ya, tabel. Nah, gitu kan. Ini ada X-nya, yang ini fx-nya ya, atau Y gitu kan. Hmm. Misalkan dari -2, -1, 0, 1, 2. Kayak tadi tuh. Terus disubstitusi. Berarti berapa? Kalau fungsinya 3x min 5, berarti 3 kali min 2, min 6, min 6, min 5, ini min 11. Ini min 8, ini min 5, ini -2, ini +1. Nah, lalu tinggal digambar grafiknya. Karena di sini ada negatif, Y-nya juga negatif, berarti kita gambar grafiknya seperti ini. Ini ya, skalanya diperhatikan, berarti misalkan di sini -1, di sini -2, berarti di sini 1, di sini 2. Lalu Y-nya ada sampai -11. Nah, kita cek. Ini -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11. X-nya -2, Y-nya -11. Berarti -2,11 kurang lebih ada di sini. Terus -1, -8. Berarti kurang lebih ada di sini. 0,-5 ada di sini. Terus 1, -2 di sini. 2,1 di sini. Nah, ini ini kalau kita gambarnya di GeoGebra, gambarnya valid ya. Ini nanti titik-titiknya tinggal dihubungkan. Menurut kalian, gambar garisnya itu lengkung atau lurus? Lurus. Lurus. Lurus, Bu. Lurus. Oke. Bentar ya, ini saya mau buka GeoGebra.
Pekan lalu saya bilang di kelas ini nggak ya, yang bisa pakai GeoGebra di laptop bisa dibuka sekalian. Apa di kelas yang mana ya? Saya waktu itu ngomong. Bukan di kelas ini ya? Bukan, Bukan Ibu. kayaknya ada bukan. Ya, berarti saya kelupaan ya. Jadi, untuk menggambarkan grafik, ada menggunakan software matematika namanya GeoGebra. Itu kalian bisa dapatkan secara gratis ya, tinggal di search aja di Google. Ada beberapa versi, bisa digunakan secara online, artinya tanpa kalian download dahulu, tapi ya kekurangannya suka delay ya, dan loadingnya agak lama, lalu menyimpannya agak susah. Yang kedua, caranya bisa kalian download dulu, disimpan di laptop ataupun di handphone. Jadi ada yang versi Android juga bisa download di Play Store ya, kalau untuk di handphone. Nah, versi downloadnya itu ada yang klasik 5, ada yang klasik 6. Nah, sebenarnya sama saja, mau klasik 5 atau klasik 6, semua menunya sama, hanya tata letaknya saja yang berbeda. Ini di klasik 5 menunya ada di atas ini, di jembreng. Kalau klasik 6 ini nggak ada. Menunya ada di sebelah kanan di dalam satu laci tertutup. Jadi nggak di jembreng begini ya. Jadi bebas kalian nanti mau pakai versi apa, fiturnya sama, kegunaannya sama, jumlah menunya sama, hanya saja tata letaknya lebih rapi kalau yang 6. Nggak di jembreng seperti ini. Nah, saya jelaskan dulu sedikit tentang GeoGebra. Jadi GeoGebra ini adalah kepanjangannya geometri dan algebra. Jadi untuk merepresentasikan geometri dan juga merepresentasikan grafik pada aljabar, gitu ya. Nah, tetapi sebenarnya tidak hanya sebatas geometri dan aljabar, tetapi ternyata bisa loh untuk topik statistik dan juga peluang, walaupun tidak se-expert aplikasi khusus statistik dan peluang. Misalkan kayak SPSS itu kan memang softwarenya dikhususkan untuk statistik. Jadi jenis apapun, metode apapun sangat detail di sana. Jadi di sini hanya sekilas saja untuk di GeoGebra. Tapi kalau untuk topik geometri dan aljabar, satu-satunya software yang lengkap dan mudah dipergunakan gitu ya, menurut saya ya GeoGebra ini. Jadi tampilan pada GeoGebra Classic 5 seperti ini menu barnya, lalu yang bawah ini adalah toolbarnya. Menunya sangat banyak, karena di setiap satu kotak ini, di dalamnya itu terdapat laci-laci. Jadi kalau panahnya kita klik, ini tuh seperti laci, dalamnya masih banyak menu. Jadi kotak yang di atas ini kayak dikumpulkan berdasarkan jenisnya. Misalkan yang panah ini ya, yang move. Berarti kalau untuk perpindahan dan sebagaimana dan apapun, kita carinya di laci yang move. Kalau kita ingin menggunakan fitur titik, berarti tinggal buka yang titik. Ini kan A, gambar titik A ya, ini artinya titik kan, merepresentasikan bentuk titik. Nah, di dalamnya ada point on object, ada attach, ada intersect, ada midpoint. Jadi semua tentang fitur titik kita bisa dapatkan di sini. Sampingnya ada garis, ternyata pas dibuka di dalamnya banyak sekali jenis-jenis dari menu garis, bahkan vektor pun masuk ke dalam garis, gitu kan? Lalu ada perpotongan, hubungan antar garis, ada perpotongan garis, parallel line, perpendikular ya, tegak lurus dan sebagainya. Untuk menggambar poligon di sini, lingkaran di sini, irisan kerucut di sini, sudut di sini. Ini untuk geometri transformasi atau transformasi geometri yang refleksi, rotasi, dilatasi, translasi, ini ada di sini. Nah, ini untuk fitur tambahan, misalkan ingin menambahkan slider. Slider tuh alat yang digunakan untuk membuat pergerakan pada gambar, baik grafik ataupun gambar-gambar geometri, supaya bisa dianimasikan, digerak-gerakin. Nah, itu namanya fitur slider. Lalu ada juga dengan fitur tambahan ada teks, jadi kita bisa menambahkan teks, menambahkan gambar, menambahkan tombol ya. Jadi misalkan mau tombol apa gitu, tambahkan di kayak hyperlink gitu bisa. Lalu ada checkbox, ada juga input box. Nah, kalau ini buat menggeser-geser si grafiknya. Ada move, ada zoom in, zoom out, show or hide object, ada copy, dan sebagainya. Nah, di sebelah kiri, algebra ini adalah tempat inputan atau perintah yang sudah kita input taruh di sini. Jadi kalau misalkan kita masukin perintah, perintahnya kita ketik di sini nih, di paling bawah.
kolom input. Semua yang kita masukkan, semua yang kita input itu akan terdata semua di algebra di sini. Akan di list di sini. Apapun fungsi misalkan atau 100 garis, 100 grafik ya di sini di algebra. Lalu jendela yang paling besar ini adalah grafiknya, tempat untuk merepresentasikan gambarnya. Tadi soal kita adalah fx, jadi tinggal diketik aja seperti biasa. Tombolnya ada tombol virtual, ada bisa juga pakai keyboard di laptop ya. Fx sama dengan 3x. Bahkan kita belum selesai ngetik aja, grafiknya udah keluar. Saya mau ngetik 3x min 5 soal yang tadi kan. Saya baru selesai ngetik 3x, grafiknya sudah keluar. Nih, 3x min 5 seperti ini. Tinggal kita enter. Tuh, yang kita masukkan terdata di sini. Kalau mau kita hidden, tinggal diklik aja yang biru-biru. Tuh, dimunculkan lagi, diklik lagi. Gitu ya. Nah, jadi sebenarnya sangat simpel sekali. Kalian bisa menggunakan ini sebagai salah satu alternatif dalam merepresentasikan grafik gitu ya, untuk menggambar grafik. Gitu. Jadi sebagai media pembelajaran digital. Ini bisa untuk topik skripsi juga. Kebetulan penelitian saya itu payung penelitiannya adalah teknologi pembelajaran menggunakan media digital ya. Jadi kalau kalian search nama saya di Google, itu kebanyakan judul-judul penelitian dan pengabdian saya adalah membahas topiknya tentang GeoGebra ini. Jadi pada perkuliahan kalkulus diferensial itu sebenarnya semua yang saya ajarkan di sini bersumber kepada hasil dari penelitian dan pengabdian saya gitu ya. Jadi saya memang mengembangkan terfokusnya di software GeoGebra ini gitu ya. Oke, jadi nanti kalian kalau misalkan sudah di tahun ketiga ingin mengajukan judul, biasanya yang judulnya tentang software-software terutama GeoGebra itu nanti dosen pembimbingnya akan diplot ke saya gitu. Jadi kakak tingkat kalian semua mahasiswa bimbingan saya rata-rata tentang GeoGebra dan juga tentang kemampuan matematis. Nah, nanti mungkin bisa dibahas lebih dalam gitu ya. Tapi untuk GeoGebra kalian harus menguasai mulai belajar dari sekarang karena kalau matematika, apalagi terutama jika dosennya dengan saya, nanti kita akan sering menggunakan GeoGebra tidak hanya di kalkulus diferensial, kalkulus integral, di ubah banyak, ataupun di geometri analitik, geometri luang, geometri lukis, di geometri transformasi, semuanya saya biasa menggunakan GeoGebra, gitu ya. Jadi nanti ketika kalian jadi guru pun, ketika mengajar di kelas tidak usah repot-repot effort gambar di papan tulis. Tetapi tetap di awal pertemuan, ajarkan konsepnya supaya siswa bisa menggambar secara manual di bukunya juga. Siswa paham, titik ini dapat dari mana? Kalau langsung GeoGebra kan dia bingung ya. Ini titik potongnya di mana nih? Saya mau nyari titik potong, berarti saya pakai intersect perpotongan. Tinggal saya klik. Nah, ini kan titik potongnya di A nih, yaitu titiknya koordinatnya 1,67,0. Siswa bingung, ini dapat dari mana 1,67,0 gitu kan kalau langsung dari gambar GeoGebra. Nah, makanya perlu diajarkan cara manual yang tadi, menggambar grafik dari mana? Dari mensubstitusi anggota-anggota pada domain hingga menghasilkan range. Lalu disubstitusi, ditarik sebuah garis, jadi dah sebuah grafik. Seperti itu, ya. Oke, tadi yang di soal tadi, ketika X-nya 0, kan fungsinya tadi 3X min 5 ya. Ketika X-nya 0, maka Y-nya minus 5 kan? Jadi tadi titiknya 0, min 5. X-nya 0, Y-nya min 5. Artinya memotong sumbu Y. Sumbu Y kita klik, sama ini kita klik. Tuh, di B. B betul kan? Titiknya tadi dapat 0, negatif 5. Ya, jadi tadi ketika X-nya 0, Y-nya min 5. Seperti itu. Nah, misalkan kalian menggunakan setiap fitur di sini, tapi bingung habis diklik tuh kita harus ngapain. Nah, ini perintahnya udah muncul nih. Misalkan tadi saya mau nyari titik potong. Saya pilih intersect kan artinya perpotongan ya. Saya klik. Setelah saya klik, misalkan kita bingung. Setelah diklik harus ngapain lagi nih? Kalian arahkan saja kursornya ke sini. Muncul kuning-kuning itu adalah perintah atau petunjuknya yang harus dilakukan ketika kita menggunakan fitur yang sudah kita pilih. Di sini diminta
kita pilih dua objek yang ingin kita cari perpotongannya. Nah, karena tadi saya ingin yang titik A ini, saya ingin mencari perpotongan antara garis hijau dengan sumbu X. Ini kan sumbu X ya, yang mendatar ya, hingga menghasilkan titik A, maka dua objek yang harus saya pilih adalah saya klik garisnya, lalu saya klik sumbu X-nya, karena saya ingin mencari perpotongan di antara dua objek itu. Setelah selesai diklik, langsung muncul di otomatis titik A. Begitu juga dengan sumbu Y, misalkan saya ingin mencari perpotongan antara garis hijau ini tadi dengan sumbu Y, berarti saya harus klik garis hijaunya, berikutnya saya klik sumbu Y-nya, lalu muncul titik B di sini. Gitu. Jadi kalau kalian bingung harus diapakan, tinggal kalian arahkan saja. Tuh. Setiap muncul kuning-kuning, ini tuh petunjuknya yang harus kita lakukan. Sampai sini paham? Oke. Yang fx sama dengan 3x min 5, ini adalah fungsi linier. Ya kan? Karena pangkat x-nya, pangkat tertingginya adalah 1. Lalu bagaimana fungsi yang pangkat tertingginya lebih dari 1? Apakah bisa digambar? Jawabannya semua jenis fungsi bisa digambar di sini. Misal, saya punya fungsi kuadrat. Fx sama dengan x kuadrat dikurang 5x ditambah 6. Tuh. Muncul apa ini bentuknya? Kurva apa? Masih ingat? Kurva terbuka ke atas. Iya, namanya apa? Apa ya? Namanya Parabola. ya, Parabola. namanya parabola. Parabola. Ya kan? Ya. Nah, di sini ada titik A, titik C. Kita sekarang udah mulai bahas yang fungsi kuadrat ya. Tadi kan fungsi linier, sekarang masuk fungsi kuadrat. Bagaimana cara menggambar manual untuk fungsi grafik parabola ini? Cara simpelnya kayak seperti tadi ya, dari minus, nol, lalu positif. Tapi untuk menggambar secara detail agar kita menghasilkan titik-titik di sini, minimal banget titik dasarnya di sini ada A, ada C, ada B. Untuk menghasilkan titik A, B, C ini, kita harus menggambar menggunakan unsur-unsur parabola. A sama C itu namanya apa? A sama C adalah titik, Titik puncak. no, titik potong Potong. parabola terhadap sumbu X. Puncak mah yang ini nih. Ya, puncaknya yang paling bawah nih. Sedangkan A sama C kan dia memotong di sumbu X. Sedangkan titik B adalah titik potong terhadap sumbu Y. Y. Oke, kalau titik puncak kita bisa nggak nih pakai midpoint? Nggak bisa ya, dia digambarnya di sini. Nah, nanti ketika kalian mengajarkan, kalian butuh cara mencari titik A, cara mencari titik B, juga cara mencari titik C. Sekarang kita cari unsur-unsurnya. Tapi ini nanti sebenarnya di geometri analitik akan dibahas secara detail ya, karena ini kan parabola merupakan irisan dari kerucut, irisan kerucut gitu. Nah, di sini titik A itu 2,0, titik B itu 0,6, titik C-nya 3,0. Dari mana kita dapat titik-titik ini? Fungsinya adalah Y sama dengan X kuadrat min 5X ditambah 6. Gitu kan? Kita ingin mencari perpotongan terhadap perpotongan terhadap sumbu X, yaitu si titik A sama C. Ketika grafik memotong di sumbu X, artinya Y-nya yang 0. Nol. Masih ingat nggak? Kalau motong sumbu X, Y-nya yang 0. Kalau motong sumbu Y, kebalikannya, X-nya yang 0. Gitu ya. Jadi kita mau mencari misalkan titik potong terhadap sumbu X. Maka Y-nya sama dengan 0. Tinggal di substitusi saja Y-nya 0. Berarti Y sama dengan X kuadrat min 5X ditambah 6. Y-nya kita ganti 0. Berarti X kuadrat
Ini memang suka ini ya, lari-lari. Y. Bentar ya, ini annotate-nya. Pak. Tadi Y. Nah, berarti di sini Y-nya kita ganti 0, maka X kuadrat min 5X ditambah 6 sama dengan 0. Y-nya kita ganti 0. Berarti kan bentuknya persamaan kuadrat ya? Iya. Kita harus faktorkan. Diingat-ingat lagi yang kemarin. Berarti berapa tuh? Min 3, min 2. Min 3 X min 2. Ini ada yang 3 tahu min nggak 2. sih supaya nggak kecoret-coret gini tuh? Nggak ada fitur itu ya yang tangan dicoret gitu ya? Kalau annotate di sini pasti selalu kecoret nih. Berarti di sini X, ini X, ini X, tadi minus 2, ini minus 3. Gitu ya. Berarti X-nya sama dengan 2, X-nya sama dengan 3. Kalau ditanya koordinat berarti kan X, Y ya. Tadi kan Y-nya 0. Berarti yang pertama adalah 2,0, 3 sama 0 3,0. dan 3,0. Sama ya, tadi titik A dan C-nya 2,0 dan 3,0 yang ini nih. Ya kan? Lalu berikutnya mencari titik B. B itu adalah perpotongan terhadap sumbu Y. Berarti gantian X-nya yang 0. Berarti titik potong terhadap sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0 ya. Berarti Y sama dengan X kuadrat min 5X ditambah 6. X-nya kita ganti 0. 0, Berarti berapa Y-nya? 6. 6. Berarti koordinatnya 0,6. 0,6. Oh, di sini. 0,6. Betul ya? Oke. Sekarang puncaknya yang ini. Kalau kita perbesar, siapa yang masih ingat bagaimana cara mencari titik puncak? Kalau X Min, ada rumus min D per 4A. Min Itu dis, X apa min Y-nya? dis. itu Y, min D per Ya, itu D. X-nya min B per 2A. Ya, Y-nya min D X-nya per adalah I- min betul. min B min, per min 2A. B per 2A. Ya, betul. Y-nya Berarti min D. X puncak ya. X Min puncak D per 4A. sama terus nih. Hmm. X puncak sama dengan min B per 2. C-nya, ini kan X kuadrat min 5X tambah 6 ya. Berarti A-nya adalah koefisien X kuadrat. Berarti A-nya 1, B-nya koefisien X min 5, C-nya konstanta positif 6. Berarti min B per 2A min B-nya min lagi min 5 per 2 dikali 1. Berarti 5 per 2 gitu kan? Y puncaknya apa tadi? D per min 4A. D itu apa? Masih ingat? Diskriminan. Ya, apa rumusnya? Diskriminan. B kuadrat min 4AC. Betul. B kuadrat B min kuadrat 4AC. min 4 kali A kali C per min 4A. Tinggal dimasukkan lagi, berarti B kuadrat, B-nya minus 5, jadi 25. 25 min 4 4 kali 1 kali kali 6 6. dibagi minus 4. Berarti berapa nih? 25 dikurang 24, 1 ya. Jadi min 1 per 4. Maka koordinat yang dimaksud XPYP-nya adalah 5 per 2, min 1 per 4. Gitu. Sampai sini paham? Ya, jadi Paham. untuk menggambar grafik fungsi, kita harus tahu terlebih dahulu titik-titik pada domain, lalu disubstitusikan ke dalam rumus fungsi, menghasilkan anggota atau elemen pada kodomain yang disebut dengan rank atau daerah hasil. Ya, jadi ini hanya mengingatkan aja sebenarnya topik utama kita bukan yang ini. Oke, sampai sini sudah paham? Kita lanjut ya. Paham, Bu. Oke, ini mau saya hapus. Nah,
ada istilah yang namanya fungsi transenden dan juga fungsi non-transenden. Yang tadi kita bahas, aljabar, mau fungsi linear ataupun fungsi kuadrat, itu termasuknya ke dalam fungsi non-transenden. Lalu fungsi yang transenden itu seperti apa? Contoh, fungsi transenden ada fungsi trigonometri, ada fungsi eksponen, ada juga fungsi logaritma. Jadi, fungsi non-transenden adalah fungsi-fungsi yang tidak dapat dioperasikan dengan aljabar biasa. Biasa tuh seperti gimana sih operasi aljabar biasa? Operasi aljabar biasa itu kan kayak penjumlahan aljabar, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, si fungsi transenden itu tidak bisa dioperasikan secara sederhana seperti itu, melainkan menggunakan konsep-konsep lain. Contoh, kalau aljabar 2x ditambah 3x hasilnya 5x. Selesai, ya kan? Tapi kalau pada fungsi transenden, salah satunya fungsi trigonometri, apakah boleh cos 2x ditambah cos 3x jadinya cos 5x? Nggak boleh. Harus menggunakan rumus-rumus, ya kan? Mau itu identitasnya, perkaliannya, selisih jumlah dan selisih dua sudut, dan sebagainya. Gitu ya. Jadi fungsi transenden itu tadi adalah fungsi-fungsi yang cara penyelesaiannya itu tidak dapat diselesaikan menggunakan operasi aljabar biasa. Selain trigonometri, tadi ada juga fungsi logaritma. Log 2 ditambah log 3, apakah jadinya log 5? Tidak. Tidak. Log berapa? Log 2 tambah log 3. Masih ingat nggak ya? Log 6. Nanti kita bahas lagi ya. Oke. Nah, itu sekilas lupa ya. Itu sekilas tentang jenis-jenis fungsi yaitu non-transenden dan transenden. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi yang transenden. Yang pertama tadi disebutkan adalah fungsi trigonometri. Fungsi sinus. Ini saya hapus dulu. Setiap fungsi tadi pasti punya grafik ya, karena dia bisa direpresentasikan ke dalam bentuk grafik. Nah, untuk fungsi trigonometri kan ada sin, ada cos, ada tangen, ada sekan, kosekan, dan kotangen. Kita ke sinus dulu. Misalkan saya punya fx sama dengan sin x. Grafiknya dia seperti ini. Ya, sinusoidal. Kalau di pelajaran fisika grafik gelombangnya sinusoidal kan? Iya, Bu. Terus saya punya lagi tadi saya mau bikin dua padahal fx sama dengan sin x. Terus saya mau bikin yx sama dengan 2 sin x. Terus saya bikin lagi 3 sin x. Saya bikin lagi 4 sin x. Nah, kalian perhatikan, kalian amati. Fungsinya sama-sama sin x ya. Yang membedakan koefisien di depan yang ada 1, 2, 3, 4. Betul ya? Terus dari jadi ini warnanya kalau grafiknya merah berarti dia punyanya yang aljabar warna merah di sini. Fx sama dengan sin x kan warna merah nih, berarti grafiknya merah gitu. Jadi sesuai dengan warna di fungsinya ya. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa seperti ini? Gitu. Fungsinya sama, hanya berbeda koefisien tapi gambarnya begini. Apa pengaruh antara fungsi yang udah saya tuliskan di sini dengan grafiknya? Nah, koefisiennya jadi titik puncaknya nggak sih, Bu? Titik puncak yang ini? Iya, dia jadi puncaknya jadi nambah berdasarkan koefisiennya. Oke. Awalnya di Y1, terus tapi 2 sin X jadinya puncaknya jadi Y2. Mm-mm. Kalau 3 puncaknya di 3 gitu ya. Iya, Oke, yang lain? Sebenarnya ini ngelink ke pelajaran fisika ya. Jadi udah masuk ke aplikasi pembelajaran matematika trigonometri terhadap fisika. Ada lagi yang ingin menambahkan? Kalau saya sebenarnya sama aja.
eh, angka koefisien ini mempengaruhi titik puncak. Jadi semakin tinggi angka koefisiennya, semakin tinggi pula titik puncaknya, Bu. Mirip-mirip sama tadi siapa? Ini, tapi di sini dapatnya -4. Ini kayak amplitudo gitu maksud Ya, di Ya, fisika. betul. Amplitudo. Kayak Amplitudo itu tinggi kayak rendah gelombang suatu ya. gelombang. Gelombang. Iya, memang Gelombang. gelombang ya. Jadi ada istilah amplitudo, diingat-ingat lagi ya, pelajaran SMA Fisika. Amplitudo adalah tinggi rendah dari suatu gelombang. Nah, amplitudo itu adalah si koefisien-koefisiennya ini. Tinggi rendahnya. Jadi, kalau di sini misalkan kita ambil yang ungu nih, PX sama dengan 4 sin X. Amplitudonya 4 kan ya. Berarti dia ke atas 4, dia ke bawahnya -4. Karena patokannya adalah di titik 0,0. Gitu kan? Nah, jadi tinggi rendahnya gelombang di sini ditentukan oleh si koefisien di depan yang berperan sebagai amplitudo. Nah, sekarang kalau saya punya Y sama dengan sin 2X. Y sama dengan sin 3X. Y mau fx kan sama aja ya. Y sama dengan sin 4X. Ini saya hidden dulu supaya kalian bisa melihat perbedaannya. Nah, yang ini nih. Yang pertama sin X, kita masih pakai yang fungsi dasar sin X, lalu ada sin 2X, sin 3X, sin 4X. Yang membedakan apanya? Frekuensi sama periodenya ya. Hmm? Ada lagi? Panjangnya nggak sih panjang Panjang gelombang. gelombang. Iya. Betul ya, Semakin dalam besar panjang X-nya gelombang kan semakin ada kecil frekuensi ya. periode rumusnya ya. Semakin besar X-nya semakin kecil ya, panjang. Oke. Di sini 4X tuh yang hijau. X-nya semakin besar, maka panjang gelombangnya semakin pendek gitu ya. Panjang gelombang adalah ukurannya ya, didefinisikan sebagai satu lembah dan satu bukit. Jadi kalau misalkan di sini yang sin X dulu deh. Berarti satu panjang gelombang itu dari titik mana ke titik mana? Dari 0,0 ke mana? 0,6. 6. Ke 6. 0,6. Enggak 6 juga sih, 6 lebih ya. Ntar saya gambar Iya. Oh iya, intersection. 6. Hmm, tumben nggak bisa. Biasanya bisa langsung. Oh, ini titik D, E. Nah, jadi satu gelombang adalah jarak dari D ke F. Nah, untuk yang ini sin 2X begini. Satu gelombangnya sin X itu sama, setengah gelombang sin X sama dengan satu gelombangnya sin 2X. Benar nggak? Betul. Betul. Ya Benar. kan? Dia Betul, Bu. semakin tinggi, tuh, semakin nyempit, semakin sempit. Gitu ya. Oke, berarti tadi kesimpulannya sudah betul ya dari pengamatannya. Semakin besar X-nya, sudutnya ini, maka panjang gelombangnya itu akan semakin ke kecil, ya. Nah, grafik sinus sudah, sekarang grafik cos. Coba kalian ingat-ingat. Cos itu bentuknya beda apa sama dengan sin? Jenis grafik, jenis gelombangnya. Kebalikannya. Kebalikannya, Bu. Dimulainya beda. Ya, Bu, jadi membedakan grafik sin dengan cos itu adalah titik awal mulai. Kalau tangan mah gampang ya, dia beda sendiri kan kalau tangan ya. Nah, kalau cos, misalkan Y sama dengan cos X. Kita bandingkan dengan Y sama dengan sin X. Jadi grafik untuk fungsi cos itu disebutnya sama, grafik apa gelombang sinusoidal juga ya. Nah, ini. Misalkan biar ke ciri deh warnanya beda. Ini di sini juga kalian bisa ini. Jadi sekalian saya jelasin fitur-fiturnya ya. Misalkan saya ketemu fitur ini gitu. Warnanya bisa kalian ubah manual di sini. Misalkan mau dengan oranye atau dengan ungu. Nah, jadi pakai klik kanan tadi ada properties gitu. Ya, malah kehapus.
Nah, di sini ya. Kalian lihat titik awal ini. Yang pertama, yang merah itu sin dimulainya dari nol. Kalau cos itu dimulainya dari satu. Kenapa? Ketika di titik 0,0, kok mulainya kalau sin dari nol, kalau cos dari satu. Nah, sudut istimewa atau gimana ya? Sudut istimewa kayaknya. Itu Itu apa? kebalikan dari sin. Ini kayak sin Ih, kostan gitu. Kayak Sin nol sama itu kos kan nol satu, kan itu. si nol nol, Nol kos nol kos nol itu satu. yes, makanya kayaknya betul. ada satu. Ya, tadi kan ini titik 0,0 ya. Kalau X-nya 0 berarti sin 0 sama dengan Y-nya 0. Kalau Y sama dengan cos 0, maka cos 0 itu adalah satu. Nah, Berarti Y-nya sama dengan satu. Ya, jadi kalau ini tadi dari 0,0 nih sin, kalau yang Y di 0,1. Begitu. Paham ya? Lanjut. Nah, kelas ini mah masih ingat-ingat kayaknya, jadi saya agak cepet nih. Sekarang yang tangan. Tangan mah beda sendiri lah, aman ya. Jadi nggak akan ke balik-balik. Ini yang tan X. Tan 2X yang ungu. Tan 3X yang abu. Semakin besar sudutnya, si X-nya, maka grafiknya semakin apa? Semakin tegak ya? Yang lurus. Makin Lurus. Iya, lurus. semakin Iya. ke sana kan tidak melengkung ya. Jadi kalau Nah, kalau tangan seperti ini. Oke, sampai sini paham ya mengenai grafik. Nanti silahkan di luar perkuliahan kalian explore lagi GeoGebra. Misalkan kalian bikinlah fungsi apapun itu bebas gitu. Kalian coba-coba bikin, tinggal masukin kan gampang. Tinggal masukin, tinggal input, enter. Nanti keluar bentuk grafiknya. Jadi nanti kalian tergambar. Oh, ternyata kalau bentuk grafik ini tuh fungsinya ini. Oh, kalau fungsi begini grafiknya gini. Fungsinya dirubah ini, koefisiennya dinaikin apa diturunin, grafiknya pergerakannya perubahannya seperti ini. Jadi kalian bisa menyimpulkan yang menyebabkan perubahan grafik itu dari apanya pada fungsi tersebut. Apakah dari koefisiennya, dari pangkatnya gitu ya. Misalkan grafik X kuadrat dengan grafik X pangkat 3 kan juga berbeda gambarnya gitu ya. Nanti silahkan kalian explore sendiri GeoGebra di luar perkuliahan ini. Karena kalau kita explore semua pada jam sekarang itu tidak akan keburu karena saking banyaknya fungsi-fungsi gitu kan. Oke, kita lanjut. Ini tadi grafik fungsi. Sekarang kita lanjut ke perhitungannya. Oke, kita masuk kepada tadi fungsi trigonometri sudah. Kita masuk ke fungsi, tadi menggambar fungsi trigonometri secara manual bisa kan ya kalian ya? Misalkan fx sama dengan sin x. X-nya itu misalkan dari 0 sampai pi. Berarti X-nya dari berapa sampai berapa? Dari 0 sampai 180 180 derajat derajat. gitu kan? Ya, berarti tinggal dibikin aja karena dia sudut, kan nggak mungkin dong skalanya 1, 2, 3 atau 2, 3, tapi skalanya merupakan sudut istimewa. Berarti 0, 30 derajat, 45, 60, 90, 120, 150, 180. Gitu ya untuk sumbu X-nya. Nah, sumbu Y-nya ya mengikuti dari tadi disubstitusi ke sini, gitu ya. Kayaknya udah paham deh, nggak usah saya bahas di sini. Nah, kita lanjut kepada fungsi eksponen. Grafiknya nanti aja deh, langsung ke sini aja. X-nya berapa? 5.
Dari 5. X-nya Dua, 5. dua pangkat 5. 2/5. ya. Ini kita rubah dulu ke dalam bilangan pokok yang sama ya. Gini kan? Iya. Berarti X-nya sama dengan 5. Oke, masih gampang. Oke, silakan dikerjakan. Berapa tuh? Langsung sebutin aja. X-nya setengah. Tanggal. Setengah. Oke. Sekian. Berarti 5 pangkat berapa? 3 ya. 5 pangkat 2. 5 pangkat 2X. Berarti 5 pangkat 3. 5 pangkat 2 ditambah 2X. Gitu kan? Berarti 3 ini dicoret kan? Sama dengan 2 ditambah 2X. Berarti X-nya adalah yang kemarin pindah-pindah ruas. Oke, sampai sini bisa? Oke, sekarang eh silahkan dikerjakan. Saya bacakan aja ya, disiapkan alat tulisnya. Dalam sebuah penelitian, jumlah koloni bakteri E. coli pada media kultur dapat dimodelkan dengan fungsi ini fungsinya nih. NT sama dengan 500 dikali 2 pangkat T. Dengan NT menyatakan jumlah bakteri setelah T jam. Dengan NT menyatakan jumlah bakteri setelah T jam. Ditanya yang A, tentukan jumlah bakteri setelah 6 jam. Tentukan jumlah bakteri setelah 6 jam. Yang B, berapa lama waktu yang dibutuhkan agar jumlah bakteri mencapai 64.000? Berapa lama waktu yang dibutuhkan agar jumlah bakteri mencapai 64.000? Oke, silakan.
Zalfa. Oke, silakan Zalfa. Bu, ini jawaban A dan B-nya ya, Bu. Iya, Ya. Jadi yang A itu kan disebutin dulu aja jawabannya berapa yang A? yang A jawabannya 32.000, yang B jawabannya 7. Oke, yang lain? Sama. Sama. Oh, Sama, sama. Bu. Oke, kita coba bahas ya. Kalau sama berarti kemungkinan betul ya. Kita coba bahas biar cepat. Berarti untuk yang pertama gimana Zalfa yang A? Jadi yang A Tadi? itu kan Mm-mm. ditanya jumlah bakteri dalam 6 jam. Jadi Mm-mm. eh, tadi kan ada rumus di awal 500 dikali 2 pangkat T. Jadi T-nya itu adalah 6. Jadi 500 dikali 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu 64. Jadi 500 dikali dengan 64 hasilnya adalah 32.000. Lalu yang B itu jumlah bakteri 64.000 itu di waktu keberapa kan? Jadi 500 kali 2 pangkat T sama dengan 64.000. Karena kita udah mengetahui jumlahnya, jadi tinggal kita balik aja. 2T sama dengan 64.000 dibagi dengan 500. Itu hasilnya adalah 128. Terus kita tinggal nyari T-nya berapa supaya hasilnya adalah 128. Jadi 2 pangkat berapa yang hasilnya 128. Hasilnya adalah 7. Udah, Bu. Gitu ya. Oke, yang lain sama? Sama, sama Bu. Oke, Sama, Bu. Sama, Bu. good job. Sama, Masih Bu. ingat berarti. Berarti sekolahnya dulu benar-benar memperhatikan. Kita lagi lanjut ya. Ada tadi fungsi eksponen sudah. Ambil saya catat aja ya. Sebuah perusahaan teknologi. Silahkan.
Oke, Kansa. Silakan di ini baterai saya agak saya cas dulu. Kansa sudah dicatat dan difoto? Eh, belum difoto Bu, tapi sudah dicatat. Oke, Kansa dulu ya. Yang lain juga disiapkan. Mungkin nanti kalau ada yang belum tepat nanti bisa dijawab oleh yang lain juga. Bentar, saya cari casan dulu. Maaf Ibu, ini saya langsung share screen aja atau gimana? Ya, silakan di share screen langsung saja. Oke, baik Bu. Apakah sudah terlihat? Belum di aku. Udah belum? Udah, udah ada. Oke. Eh, ini aku caranya singkat aja soalnya yang
Sorry. Pertanyaan pertama, setelah 7 bulan kan, berarti T-nya kita masukin 7, terus logaritma basis 2, 7 tambah 1 itu eh, jadinya log basis 2 dari 8. Log basis 2 dari 8 itu kan 3, jadinya hasilnya yang A 3 juta, dan yang B setelah berapa bulan hasilnya unduhannya mencapai 3 juta, jadinya 7 bulan. Oke, yang lain apakah ada yang punya jawaban berbeda? Sama? Sama, Bu. Sama, Bu. Sama, Sama, Bu. Bu. Sama, yang B juga sama. Sama. Ya. Ya, Oke, baik, terima kasih. Tadi siapa? Kansa ya? Ya kan, terima kasih. Oke, berikutnya saya ada soal kuis. Jadi saya akan menampilkan banyak soal. Kalian cukup pilih salah satu soal, lalu langsung di kolom chat kalian ketik mau jawab nomor berapa, ya. Silakan pilih satu soal antara nomor 15 sampai 30. Sekiranya kalian bisa langsung jawab, boleh langsung tag-in di kolom chat. Boleh. Kenapa, Tah?
Oke, bagi yang sudah menuliskan pilihan jawabannya di kolom chat, silahkan upload di link yang saya kirim, link Drive. Jadi nanti yang share screen saya saja ya, supaya lebih cepat. Nanti tinggal saya slide-slide ya. Dikasih nama ya di kertas yang sudah kalian tulis jawabannya, sesuai dengan sesuai dengan nomor yang sudah kalian tuliskan di sini. Dari Ojan ya, Ojan 17. Ngacak juga nggak apa-apa. Nanti kita buka slide-nya dari yang paling depan aja. Linknya sudah saya taruh di kolom chat. Oke, waktunya sampai jam 9 ya. Masih ditunggu bagi yang belum. Baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baru 10. Total ada 15. Berarti 5 lagi. Sayang ya kalau terlewat. Ibu, maaf, share screen-nya di layar saya nggak ada. Oh gitu, sebentar. Di foto aja ya, ini suka kadang tiba-tiba ini sendiri. Di foto dulu ya. Terima kasih, Bu. Oke, yang lain sudah ya di foto ya. Oke, baru satu yang sudah masuk. Ibu, maaf, boleh lihat share screen-nya lagi? Yang mana soal? Oh, belum difoto. Belum. Difoto dulu ya semuanya ya. Jadi habis ini saya mau nampilkan drive-nya supaya terlihat siapa yang sudah mengumpulkan dan yang belum.
Baru dua, baru dua mahasiswa yang sudah masuk di drive-nya ya. Yang lain silakan. Waktunya 5 menit lagi. Nanti akan saya share screen semuanya.
Oke, 7 lagi ya. Baru 8 yang masuk, dicek nama masing-masing. Baru ada 8 berarti 7 lagi ya. Dicek nama masing-masing, takut ada yang gagal gitu uploadnya. Saya tambahkan deh waktunya 7 menit lagi, 9:10 kita bahas ya. Silakan dicek nama masing-masing.
Oke, kita bahas ya. Oke, kita mulai dari nomor 15. Jadi, pertanyaannya adalah disuruh menentukan apakah fungsi tersebut fungsi ganjil atau genap atau bukan keduanya, beserta gambarkan grafiknya ya. Oke, jadi nggak hanya grafiknya aja yang digambarkan, tetapi kalian identifikasi dia masuknya fungsi ganjil atau fungsi genap. Sebenarnya pertanyaan tambahannya itu sih. Tapi yang penting di grafiknya itu kalian sudah paham aja ya. Nah, yang nomor 15, ini betul ya, dia fx sama dengan negatif 4, berarti y-nya itu y-nya sama dengan negatif 4. Berarti dia kita bikin sebuah garis yang memotong di titik 0, negatif 4. Nah, yang nomor 15 ini termasuk ke dalam fungsi genap. Berikutnya, tadi dulu. Bergeser nggak nih? Geser ya. Oke, berikutnya nomor 16. Fx sama dengan, oh ini 18 ya. 15, Bu. Ya, Bu, 18, 18. Ya, 18 fx sama dengan 3x min apa nih? Min akar 2. Oke. Dikerjakan dahulu untuk fungsi yang negatif ya. Jadi f negatif x tinggal disubstitusi saja. Jawabannya min 3x min akar 2. Betul? Lalu dicari kesamaannya ya. Di sini kan f min x-nya kan min 3x min akar 2. Sedangkan fx-nya sama dengan 3x min akar 2. Karena fx itu tidak sama dengan f min x, maka kesimpulannya dia bukan merupakan keduanya. Ini grafiknya mana? Oh, di bawah. Di bawah, Bu. Oke. Memotong di min 1,4, betul. Di sumbu x-nya ini berapa? Akar 2, 1,6 ya ini ya? Berapa sih? Yang ini? 1,4 minus 1,4 itu. Akar 2. Oh, Ini akar 2. Oh, enggak, yang ininya. Yang saya tunjuk yang ini. paling atas ya? Motong di sumbu X-nya di titik berapa ini? Itu di Min akar 2. Apa berapa? Kalau Y-nya 0. Y, di minus akar 2, Bu. Kalau Y-nya 0. Kalau X. ini F. 1 ya ini. Iya. Y itu Ini 1. 1. Oke, 1,1,6. Ya, betul ya. Ini nomor 19. Tadi soalnya 3x kuadrat ditambah 2x min 1. Ini fungsinya kuadrat ya. Kuadrat tadi kita sudah bahas. Min 1/3. Ini 4 ditambah 12, 16. 16/12, 4/3. Oke. 1/3. Titik potongnya di 0,-1, 1/3,0. Yang ini min 1,0. Oh, udah satu lembar ini aja ya. Genap ganjilnya belum ya? Iya, Bu. Ya, nanti tinggal dilengkapi. Atau Oke, kalian Bu. bingung sebenarnya fungsi genap ganjil itu apa? Paham, Bu. Paham kan ya maksudnya ya? Oke, Saya lupa lanjut. nambahin tadi Saya fungsi agak genap kurang ganjil bingung apa. nih. Oke, ini nomor berapa nih? Nur Fitri 25 ya? Iya, Bu, 25. Oke, nomor 25 tadi soalnya fx sama dengan mutlak 2x. Oke, kalau fungsi mutlak ya, itu kan dia fungsi linear ya. Gambarnya, grafiknya itu tidak lengkung. Jadi curam. Jadi ini seperti huruf V gambar aslinya ya kalau coba kalian gambarkan di GeoGebra. Ini titiknya sudah betul, hanya gambarnya tidak melengkung seperti parabola. Ya, jadi kayak huruf benar-benar huruf V ujungnya tajam di sini.
Karena dia yang menjadi titik baliknya di sini nih, yang di 0,0. Ini tajam V ya. Nanti diperhalus lagi gambarnya, titik-titiknya sudah benar, hanya menghubungkan grafiknya saja. Ini nomor Yovando 28 ya. GX sama dengan 2X min 1. Oke. Titik-titiknya berapa tuh? Tes, tes, suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Benar, Bu. Oke, ini merupakan fungsi ganjil atau genap? Syarat genap apa sih? Ada yang masih ingat? G min X itu harus sama dengan GX. Kalau ganjil GX. itu G min X harus sama dengan min Min GX G. ya. Ya. Bu. Ya, Pak. Iya, nih saya tulisin di sini ya. Jadi kalau misalkan genap, ya kecoret lagi deh. Itu G min X sama dengan GX. Kalau ganjil, G min X-nya itu harus sama dengan min GX. Tinggal disubstitusi aja nanti ya. Nah, ini ada yang keliru, yang nomor 28. Itu, itu kan kalau nggak salah tadi gambarnya tuh kurungnya bukan mutlak ya. Tapi kurung floor. Kurung kotak, kurung siku tapi dua. Lantai ya, Bu. Iya, fungsi floor ya. Nah, itu fungsinya seperti apa? Nanti silahkan dicari tahu untuk tugas ya, yang nomor 28. Jadi mutlaknya kurungannya dua ya, hati-hati. Kita lanjut dulu ya, nanti ini buat tugas. Ini cara ngapus ini gimana? Ngapus annotate-nya. Oke, berikutnya nomor 29. Ini fungsi bersyarat. Nah, ini juga gambarnya tidak lengkung, tapi patah-patah gambarnya ya, karena dia fungsinya linier. Jadi, ini misalkan saya gambar di sini, nih grafik lurus. Dia fungsi bersyarat, ada tiga syarat di sini ya. GX itu sama dengan satu jika, GX apa GT itu huruf apa? T ya. GT itu sama dengan satu, nih dia sama dengan satu jika T-nya kurang dari sama dengan nol. Berarti ketika T-nya kurang dari sama dengan nol, GT, GX, berarti T-nya itu sebagai X kan ya, jadi variabelnya. Jadi ini grafiknya. Ini kan satu nih. Jadi kalau X-nya kurang dari nol berarti kan di sebelah kiri ya. Dia Y-nya satu. Berarti